Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Mohon izin pada semua rekan-rekan di Rombel 15, terlebih kepada Bapak pendamping Rombel 15. Mohon izin untuk berbagi atau sharing informasi hasil pembelajaran mandiri. Perkenalkan, saya dari MTS Al Hidayah Jampang Kulon akan berbagi topik 03 SPPM sub M0304 P2 tentang indikator dan target kinerja. Dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja, kita harus mengetahui dua prinsip anggaran berbasis kinerja. Yang pertama adalah target kinerja, yang kedua adalah standar analisis belanja. Dua poin penting ini atau prinsip anggaran berbasis kinerja ini sangat penting untuk diperhatikan. Mengapa? Karena dua poin penting ini adalah sebagai penentu apakah anggaran itu berbasis kinerja atau tidak. Ya. Jadi kita akan mengetahui apakah anggaran kita itu berbasis kinerja atau tidak ketika kita memperhatikan target kinerja dan standar analisis belanja. Kemudian selanjutnya, konsep dari penganggaran berbasis kinerja ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah indikator kinerja yang terdiri dari satu, infak atau dampak, kemudian dua, benefit atau keuntungan, yang ketiga, outcome, keuntungan hasil yang dicapai dalam jangka panjang, yang keempat, output, hasil yang dicapai dalam jangka pendek, dan yang kelima adalah input atau masukan. Dan yang kedua adalah dari penganggaran berbasis kinerja ini, atau konsep yang kedua adalah standar analisis belanja. Dalam penganggaran berbasis kinerja ini, kita harus memiliki standar analisis belanja yang terdiri dari satu adalah kewajaran beban kerja dan dua, kewajaran harga. Maka harga pun harus wajar, ya, harus ada tingkat kewajaran harga. Ketika beban kerjanya rendah, tidak mungkin harganya tinggi. Jadi ada kewajaran harga tentunya, ya. Kemudian berikutnya, dalam mengidentifikasi indikator kinerja tadi, kita harus memperhatikan hal-hal penting dalam mengidentifikasi indikator kinerja. Di antaranya adalah satu, identifikasi kelompok sasaran atau program atau kegiatan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu kelompok sasaran program atau kegiatannya. Mengapa hal ini penting? Karena untuk mengetahui siapa yang akan menjadi kelompok sasaran dan apa yang akan dilakukan terhadap kelompok sasaran tersebut nantinya, maka kita harus mengidentifikasi dulu sasaran programnya. Kemudian yang kedua adalah identifikasi lokasi kegiatan. Dan ini juga sangat penting, titik lokasi kegiatan di mana lokasi kegiatan akan dilaksanakan. Sehingga ketika sudah ada lokasi kegiatan, kita dapat mengidentifikasi target-target yang akan dicapai. Misalkan tadi kalau kita di sekolah, sasarannya siapa? Guru, siswa, misalnya. Lokasinya adalah di sekolah, kalau di pendidikan misalnya. Kemudian yang ketiga adalah harus relevan dengan tupoksinya. Mengapa harus relevan dengan tupoksi? Agar yang bersangkutan itu tidak mengerjakan sesuatu yang bukan tupoksinya, tidak mengerjakan sesuatu di luar tugas pokok dan fungsinya tentunya itu, sehingga harus relevan dengan tupoksinya. Kemudian yang keempat adalah menggunakan metode 4 kuadran. Metode 4 kuadran ini digunakan untuk memudahkan mengetahui perbedaan output, input, dan outcome, ya. Kemudian mari kita akan mengenal pengukuran kinerja dengan 4 kuadran. Pengukuran kinerja dengan 4 kuadran ini secara garis horizontal atau mendatar itu terdiri dari kuantitas dan kualitas. Dan secara garis vertikal terdiri dari input dan output. Kuantitas ini harus berupa angka, ya, atau numerik. Seberapa banyak kualitasnya, seberapa baik, gitu kan? Berhubungan dengan kualitas. Kemudian berikutnya
pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini misalkan input, apa yang digunakan? Kemudian output, apa yang dihasilkan? Apa yang digunakan oleh kita, kemudian secara outputnya, apa yang dihasilkannya. Kemudian, 4 kuadran ini terdiri dari 4 kombinasi yang menjadi 4 kuadran tersebut, yaitu kuantitas, kualitas, input, dan output. Nah, jadi 4 variabel ini harus berkesinambungan. Jangan hanya menggunakan satu variabel, misalkan kuantitas saja. Berapa banyak pelayanan disediakan? Hanya 3 misalkan, tanpa memperhatikan kualitas. Kita tidak bisa menentukan hasil target kita, target kinerja kita kalau tidak ada kualitas. Adanya kuantitas, maka harus diukur kualitasnya. Pertama, berapa banyak pelayanan? Kualitasnya, seberapa baik pelayanannya? Yang dimana ketika menggunakan misalkan 3 pelayanan. Seberapa baik pelayanannya dari ketiga pelayanan tersebut? Outputnya, berapa banyak perubahan yang dihasilkan dari pelayanan tadi? Kemudian, apa kualitas atau efek atau perubahan yang dihasilkan dari sekian banyak pelayanan tersebut? Apa perubahannya yang dihasilkan itu? Secara output kualitasnya mungkin itu ya. Kemudian untuk selanjutnya menentukan target kinerja. Target kinerja merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan atau dicapai oleh kegiatan tertentu. Maka target kinerja ini harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah harus berupa angka atau numerik. Yang kedua dapat diperbandingkan. Yang ketiga cukup spesifik. Target kinerja ini harus berupa angka. Misalkan di sekolah, target kinerjanya harus berupa angka. Siswa, minimal 90% siswa memahami materi pembelajaran tertentu misalnya. Dengan guru melaksanakan pembelajaran dengan berbagai metode, menggunakan berbagai metode misalkan. Kemudian yang kedua dapat diperbandingkan. Dari tadi, misalkan setelah guru sistem pembelajaran menggunakan berbagai macam metode, dapat dibandingkan angka yang tadi. Angka yang tadi, misalkan sebelum guru menggunakan berbagai macam metode dalam sistem pembelajarannya, siswa hanya memahami 5 orang saja misalkan. Tetapi setelah guru menggunakan berbagai macam metode, maka siswa yang memahami materi tertentu tersebut meningkat menjadi 90 siswa misalkan, menjadi 30 siswa. Itu dapat diperbandingkan target kinerja itu ya. Kemudian cukup spesifik. Jelas ya, spesifik karena tadi berupa angka kan. Kemudian berikutnya, dalam menentukan target kinerja tentunya ada langkah-langkah penetapan target kinerja. Apa saja langkah-langkah penetapan target kinerja? Yang pertama adalah kita menentukan sasaran yang akan dicapai dan tingkat kinerja yang diinginkan. Tentukan dulu sasaran yang akan dicapainya dan tingkat kinerja yang diinginkannya itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan tahapan program kegiatan yang dilaksanakan. Harus ada tahapan-tahapan program kegiatan yang dilaksanakan ketika kita setelah menentukan sasaran dan tingkat kinerjanya. Kemudian yang ketiga adalah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Dalam menentukan target kinerja, kita juga harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Ini tidak kalah pentingnya. Misalnya ketika kita menentukan target kinerja terlalu tinggi sementara sumber dayanya tidak tersedia, maka itu menjadi sebuah problem juga, menjadi sebuah kendala nantinya ya. Kemudian yang akan menimbulkan nanti tidak mencapai target berarti ya. Kemudian yang terakhir adalah menetapkan tingkat kinerja dalam bentuk target. Tetapkan tingkat kinerjanya dalam bentuk target. Targetnya seperti apa? Kemudian
Selanjutnya, realisasi atau capaian kinerja. Realisasi atau capaian kinerja ini merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakan suatu kegiatan program tertentu. Realisasi capaian kinerja ini harus memperhatikan dua hal tadi, harus berupa angka. Realisasinya itu harus berupa angka tadi. Berapa siswa? Kalau ambil contoh yang tadi. Kemudian yang kedua, berdasarkan fakta yang dibuktikan kebenarannya. Faktanya ada. Sebelum guru menggunakan berbagai macam metode, maka siswa yang mampu memahami materi tertentu hanya 5 orang. Setelah guru menggunakan berbagai macam metode, maka menjadi 30 orang misalkan. Nah, itu ada faktanya, buktinya ada, dibuktikan dengan hasil evaluasi terhadap siswa, berarti itu realisasi capaian kinerja harus seperti itu. Memperhatikan dua hal. Pertama berupa angka, yang kedua berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dibuktikan kebenarannya dengan hasil dari evaluasi siswa itu. Nah, selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berbagi, sharing hasil pembelajaran mandiri di masing-masing lembaga. Mari kita wujudkan madrasah mandiri, madrasah berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, mohon izin pada semua rekan-rekan di Rombel 15, terlebih kepada Bapak pendamping Rombel 15, mohon izin untuk berbagi atau sharing informasi hasil pembelajaran mandiri. Perkenalkan, saya dari MTS Al-Hidayah Jampang Kulon, akan berbagi topik 03 SPPM sub M0304 P2 tentang indikator dan target kinerja. Dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja, kita harus mengetahui dua prinsip anggaran berbasis kinerja. Yang pertama adalah target kinerja, yang kedua adalah standar analisis belanja. Dua poin penting ini atau prinsip anggaran berbasis kinerja ini sangat penting untuk diperhatikan. Mengapa? Karena dua poin penting ini adalah sebagai penentu apakah anggaran itu berbasis kinerja atau tidak. Ya. Jadi kita akan mengetahui apakah anggaran kita itu berbasis kinerja atau tidak ketika kita memperhatikan target kinerja dan standar analisis belanja. Kemudian selanjutnya, konsep dari penganggaran berbasis kinerja ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah indikator kinerja yang terdiri dari satu, infak atau dampak, kemudian dua, benefit atau keuntungan, yang ketiga, outcome, keuntungan hasil yang dicapai dalam jangka panjang, yang keempat, output, hasil yang dicapai dalam jangka pendek, dan yang kelima adalah input atau masukan. Dan yang kedua adalah dari penganggaran berbasis kinerja ini, atau konsep yang kedua adalah standar analisis belanja. Dalam penganggaran berbasis kinerja ini, kita harus memiliki standar analisis belanja yang terdiri dari satu adalah kewajaran beban kerja dan dua, kewajaran harga. Maka harga pun harus wajar, ya, harus ada tingkat kewajaran harga. Ketika beban kerjanya rendah, tidak mungkin harganya tinggi. Jadi ada kewajaran harga tentunya, ya. Kemudian berikutnya, dalam mengidentifikasi indikator kinerja tadi, kita harus memperhatikan hal-hal penting dalam mengidentifikasi indikator kinerja. Di antaranya adalah satu, identifikasi kelompok sasaran atau program atau kegiatan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu kelompok sasaran program atau kegiatannya. Mengapa hal ini penting? Karena
untuk mengetahui siapa yang akan menjadi kelompok sasaran dan apa yang akan dilakukan terhadap kelompok sasaran tersebut nantinya. Maka kita harus mengidentifikasi dulu sasaran programnya. Kemudian yang kedua adalah identifikasi lokasi kegiatan. Dan ini juga sangat penting, titik lokasi kegiatan di mana lokasi kegiatan akan dilaksanakan. Sehingga ketika sudah ada lokasi kegiatan, kita dapat mengidentifikasi target-target yang akan dicapai. Misalkan tadi kalau kita di sekolah, sasarannya siapa? Guru, siswa, misalnya. Lokasinya adalah di sekolah, kalau di pendidikan misalnya. Kemudian yang ketiga adalah harus relevan dengan tupoksinya. Mengapa harus relevan dengan tupoksi? Agar yang bersangkutan itu tidak mengerjakan sesuatu yang bukan tupoksinya. Tidak mengerjakan sesuatu di luar tugas pokok dan fungsinya tentunya itu. Sehingga harus relevan dengan tupoksinya. Kemudian yang keempat adalah menggunakan metode 4 kuadran. Metode 4 kuadran ini digunakan untuk memudahkan mengetahui perbedaan output, input, dan outcome. Ya. Kemudian mari kita akan mengenal pengukuran kinerja dengan 4 kuadran. Pengukuran kinerja dengan 4 kuadran ini secara garis horizontal atau mendatar itu terdiri dari kuantitas dan kualitas. Dan secara garis vertikal terdiri dari input dan output. Nah, kuantitas ini harus berupa angka ya, atau numerik. Seberapa banyak kualitasnya, seberapa baik. Gitu kan. Berhubungan dengan kualitas. Kemudian berikutnya pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini misalkan input, apa yang digunakan? Kemudian output, apa yang dihasilkan? Apa yang digunakan oleh kita, kemudian secara outputnya, apa yang dihasilkannya. Kemudian 4 kuadran ini terdiri dari 4 kombinasi yang menjadi 4 kuadran tersebut, yaitu kuantitas, kualitas, input, dan output. Nah, jadi 4 variabel ini harus berkesinambungan. Jangan hanya menggunakan satu variabel, misalkan kuantitas saja. Berapa banyak pelayanan yang disediakan? Hanya 3 misalkan. Tanpa memperhatikan kualitas. Kita tidak bisa menentukan hasil target kita, target kinerja kita kalau tidak ada kualitas. Adanya kuantitas, maka harus diukur kualitasnya. Pertama, berapa banyak pelayanan? Kualitasnya, seberapa baik pelayanannya yang digunakan ketika menggunakan misalkan 3 pelayanan. Seberapa baik pelayanannya dari ketiga pelayanan tersebut. Outputnya, berapa banyak perubahan yang dihasilkan dari pelayanan tadi. Kemudian, apa kualitas atau efek atau perubahan yang dihasilkan dari sekian banyak pelayanan tersebut. Apa perubahannya yang dihasilkan itu. Secara output kualitasnya mungkin itu ya. Kemudian, untuk selanjutnya menentukan target kinerja. Target kinerja merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan atau dicapai oleh kegiatan tertentu. Maka target kinerja ini harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah harus berupa angka atau numerik. Yang kedua dapat diperbandingkan, yang ketiga cukup spesifik. Target kinerja ini harus berupa angka. Misalkan di sekolah, target kinerjanya harus berupa angka. Siswa, minimal 90% siswa memahami materi pembelajaran tertentu misalnya. Dengan guru melaksanakan pembelajaran dengan berbagai metode, menggunakan berbagai metode misalkan. Kemudian yang kedua dapat diperbandingkan. Dari tadi, misalkan setelah guru sistem pembelajaran menggunakan berbagai macam metode, dapat dibandingkan angka yang tadi,
angka yang tadi, misalkan sebelum guru menggunakan berbagai macam metode dalam sistem pembelajarannya, siswa hanya memahami 5 orang saja misalkan. Tetapi setelah guru menggunakan berbagai macam metode, maka siswa yang memahami materi tertentu tersebut meningkat menjadi 90 siswa misalkan, menjadi 30 siswa. Itu dapat diperbandingkan target kinerja itu ya. Kemudian cukup spesifik. Jelas ya, spesifik karena tadi berupa angka kan. Kemudian berikutnya, dalam menentukan target kinerja tentunya ada langkah-langkah penetapan target kinerja. Apa saja langkah-langkah penetapan target kinerja? Yang pertama adalah kita menentukan sasaran yang akan dicapai dan tingkat kinerja yang diinginkan. Tentukan dulu sasaran yang akan dicapainya dan tingkat kinerja yang diinginkannya itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan tahapan program kegiatan yang dilaksanakan. Harus ada tahapan-tahapan program kegiatan yang dilaksanakan ketika kita setelah menentukan sasaran dan tingkat kinerjanya. Kemudian yang ketiga adalah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Dalam menentukan target kinerja, kita juga harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Ini tidak kalah pentingnya. Misalnya ketika kita menentukan target kinerja terlalu tinggi sementara sumber dayanya tidak tersedia, maka itu menjadi sebuah problem juga, menjadi sebuah kendala nantinya ya. Kemudian yang akan menimbulkan nanti tidak mencapai target berarti ya. Kemudian yang terakhir adalah menetapkan tingkat kinerja dalam bentuk target. Tetapkan tingkat kinerjanya dalam bentuk target. Targetnya seperti apa? Kemudian selanjutnya realisasi atau capaian kinerja. Realisasi atau capaian kinerja ini merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakan suatu kegiatan program tertentu. Realisasi capaian kinerja ini harus memperhatikan dua hal tadi, harus berupa angka. Realisasinya itu harus berupa angka tadi. Berapa siswa kalau ambil contoh yang tadi. Kemudian yang kedua, berdasarkan fakta yang dibuktikan kebenarannya. Faktanya ada. Sebelum guru menggunakan berbagai macam metode, maka siswa yang mampu memahami materi tertentu hanya 5 orang. Setelah guru menggunakan berbagai macam metode, maka menjadi 30 orang misalkan. Nah, itu ada faktanya, buktinya ada, dibuktikan dengan hasil evaluasi terhadap siswa berarti itu. Itu realisasi capaian kinerja harus seperti itu. Memperhatikan dua hal. Pertama berupa angka, yang kedua berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dibuktikan kebenarannya dengan hasil dari evaluasi siswa itu. Nah, selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berbagi, sharing hasil pembelajaran mandiri di masing-masing lembaga. Mari kita wujudkan madrasah mandiri, madrasah berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, mohon izin pada semua rekan-rekan di Rombal 15, terlebih kepada Bapak pendamping Rombal 15, mohon izin untuk berbagi atau sharing informasi hasil pembelajaran mandiri. Perkenalkan, saya dari MTS Al-Hidayah Jampang Kulon, akan berbagi topik 03 SPPM sub M0304 P2 tentang indikator dan target kinerja. Dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja, kita harus mengetahui dua prinsip anggaran berbasis kinerja. Yang pertama adalah target kinerja, yang kedua adalah standar analisis belanja. Dua poin penting ini atau prinsip anggaran berbasis kinerja ini sangat penting untuk diperhatikan
Mengapa? Karena dua poin penting ini adalah sebagai penentu apakah anggaran itu berbasis kinerja atau tidak. Ya. Jadi kita akan mengetahui apakah anggaran kita itu berbasis kinerja atau tidak ketika kita memperhatikan target kinerja dan standar analisis belanja. Kemudian selanjutnya, konsep dari penganggaran berbasis kinerja ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah indikator kinerja yang terdiri dari satu, infak atau dampak, kemudian dua, benefit atau keuntungan, yang ketiga, outcome, keuntungan hasil yang dicapai dalam jangka panjang, yang keempat, output, hasil yang dicapai dalam jangka pendek, dan yang kelima adalah input atau masukan. Dan yang kedua adalah dari penganggaran berbasis kinerja ini, atau konsep yang kedua adalah standar analisis belanja. Dalam penganggaran berbasis kinerja ini, kita harus memiliki standar analisis belanja yang terdiri dari satu adalah kewajaran beban kerja dan dua, kewajaran harga. Maka harga pun harus wajar, ya, harus ada tingkat kewajaran harga. Ketika beban kerjanya rendah, tidak mungkin harganya tinggi. Jadi ada kewajaran harga tentunya, ya. Kemudian berikutnya, dalam mengidentifikasi indikator kinerja tadi, kita harus memperhatikan hal-hal penting dalam mengidentifikasi indikator kinerja. Di antaranya adalah satu, identifikasi kelompok sasaran atau program atau kegiatan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu kelompok sasaran program atau kegiatannya. Mengapa hal ini penting? Karena untuk mengetahui siapa yang akan menjadi kelompok sasaran dan apa yang akan dilakukan terhadap kelompok sasaran tersebut nantinya, maka kita harus mengidentifikasi dulu sasaran programnya. Kemudian yang kedua adalah identifikasi lokasi kegiatan. Dan ini juga sangat penting, titik lokasi kegiatan di mana lokasi kegiatan akan dilaksanakan. Sehingga ketika sudah ada lokasi kegiatan, kita dapat mengidentifikasi target-target yang akan dicapai. Misalkan tadi kalau kita di sekolah, sasarannya siapa? Guru, siswa, misalnya. Lokasinya adalah di sekolah, kalau di pendidikan misalnya. Kemudian yang ketiga adalah harus relevan dengan tupoksinya. Mengapa harus relevan dengan tupoksi? Agar yang bersangkutan itu tidak mengerjakan sesuatu yang bukan tupoksinya. Tidak mengerjakan sesuatu di luar tugas pokok dan fungsinya tentunya itu. Sehingga harus relevan dengan tupoksinya. Kemudian yang keempat adalah menggunakan metode 4 kuadran. Metode 4 kuadran ini digunakan untuk memudahkan mengetahui perbedaan output, input, dan outcome. Ya. Kemudian mari kita akan mengenal pengukuran kinerja dengan 4 kuadran. Pengukuran kinerja dengan 4 kuadran ini secara garis horizontal atau mendatar itu terdiri dari kuantitas dan kualitas. Dan secara garis vertikal terdiri dari input dan output. Kuantitas ini harus berupa angka, ya, atau numerik. Seberapa banyak kualitasnya, seberapa baik, gitu kan? Berhubungan dengan kualitas. Kemudian berikutnya pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini misalkan input, apa yang digunakan? Kemudian output, apa yang dihasilkan? Apa yang digunakan oleh kita, kemudian secara outputnya, apa yang dihasilkannya. Kemudian 4 kuadran ini terdiri dari 4 kombinasi yang menjadi 4 kuadran tersebut, yaitu kuantitas, kualitas, input, dan output. Nah, jadi 4 variabel ini harus berkesinambungan. Jangan hanya menggunakan satu variabel, misalkan kuantitas saja. Berapa banyak pelayanan disediakan? Hanya 3 misalkan, tanpa memperhatikan kualitas. Kita tidak bisa menentukan hasil target kita, target kinerja kita kalau tidak ada kualitas.
adanya kuantitas, maka harus diukur kualitasnya. Pertama, berapa banyak pelayanan? Kualitasnya, seberapa baik pelayanannya yang dimana ketika menggunakan misalkan 3 pelayanan. Seberapa baik pelayanannya dari ketiga pelayanan tersebut. Outputnya, berapa banyak perubahan yang dihasilkan dari pelayanan tadi. Kemudian, apa kualitas atau efek atau perubahan yang dihasilkan dari sekian banyak pelayanan tersebut. Apa perubahannya yang dihasilkan itu. Secara output kualitasnya mungkin itu ya. Kemudian, untuk selanjutnya, menentukan target kinerja. Target kinerja merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan atau dicapai oleh kegiatan tertentu. Maka target kinerja ini harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah harus berupa angka atau numerik. Yang kedua dapat diperbandingkan. Yang ketiga cukup spesifik. Target kinerja ini harus berupa angka. Misalkan di sekolah, target kinerjanya harus berupa angka. Siswa, minimal 90% siswa memahami materi pembelajaran tertentu misalnya. Dengan guru melaksanakan pembelajaran dengan berbagai metode, menggunakan berbagai metode misalkan. Kemudian yang kedua dapat diperbandingkan. Dari tadi misalkan setelah guru sistem pembelajaran menggunakan berbagai macam metode, dapat dibandingkan angka yang tadi misalkan sebelum guru menggunakan berbagai macam metode dalam sistem pembelajarannya, siswa hanya memahami 5 orang saja misalkan. Tetapi setelah guru menggunakan berbagai macam metode, maka siswa yang memahami materi tertentu tersebut meningkat menjadi 90 siswa misalkan, menjadi 30 siswa. Itu dapat diperbandingkan target kinerja itu ya. Kemudian cukup spesifik. Jelas ya, spesifik karena tadi berupa angka kan. Kemudian berikutnya, dalam menentukan target kinerja tentunya ada langkah-langkah penetapan target kinerja. Apa saja langkah-langkah penetapan target kinerja? Yang pertama adalah kita menentukan sasaran yang akan dicapai dan tingkat kinerja yang diinginkan. Tentukan dulu sasaran yang akan dicapainya dan tingkat kinerja yang diinginkannya itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan tahapan program kegiatan yang dilaksanakan. Harus ada tahapan-tahapan program kegiatan yang dilaksanakan ketika kita setelah menentukan sasaran dan tingkat kinerjanya. Kemudian yang ketiga adalah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Dalam menentukan target kinerja, kita juga harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Ini tidak kalah pentingnya. Misalnya ketika kita menentukan target kinerja terlalu tinggi sementara sumber dayanya tidak tersedia, maka itu menjadi sebuah problem juga, menjadi sebuah kendala nantinya ya. Kemudian yang akan menimbulkan nanti tidak mencapai target berarti ya. Kemudian yang terakhir adalah menetapkan tingkat kinerja dalam bentuk target. Tetapkan tingkat kinerjanya dalam bentuk target. Targetnya seperti apa? Kemudian selanjutnya realisasi atau capaian kinerja. Realisasi atau capaian kinerja ini merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakan suatu kegiatan program tertentu. Realisasi capaian kinerja ini harus memperhatikan 2 hal tadi, harus berupa angka. Realisasinya itu harus berupa angka tadi. Berapa siswa kalau ambil contoh yang tadi. Kemudian yang kedua berdasarkan fakta yang dibuktikan kebenarannya. Faktanya ada. Sebelum guru menggunakan berbagai macam metode, maka siswa yang mampu memahami materi tertentu hanya 5 orang. Setelah guru menggunakan berbagai macam metode, maka menjadi 30 orang misalkan. Nah, itu ada faktanya, buktinya ada, dibuktikan dengan hasil evaluasi terhadap siswa berarti itu. Itu realisasi capaian kinerja harus seperti itu. Memperhatikan 2 hal.
Pertama berupa angka, yang kedua berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dibuktikan kebenarannya dengan hasil dari evaluasi siswa gitu. Nah, selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berbagi, sharing hasil pembelajaran mandiri di masing-masing lembaga. Mari kita wujudkan madrasah mandiri, madrasah berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.